ada berita heboh. Heboh, sepasang ASN pingsan bugil dalam mobil di, nggak usah disebutin kotanya. Kita baca lagi nih. Nah ini yang jadi masalah. Kapolsek, AKBP, bla bla bla, nggak usah disebutin namanya, mengatakan bahwa menurut keterangan tim medis RSUD bla bla bla, mereka keracunan gas AC. Ulangin, keracunan gas AC. Itu kata Kapolres, keracunan gas AC. Apa itu keracunan gas AC? Emang AC itu punya gas beracun? Gini ya, kalau AC punya gas beracun, banyak sudah orang pada mati bugil di sini. Rumah, ada berapa juta rumah punya AC. Gedung-gedung, ada berapa gedung punya AC semua. Tapi nggak ada tuh beritanya sekeluarga mati bugil gara-gara keracunan AC. Nggak ada juga di perkantoran misalnya, ribuan karyawan lari-lari bugil keluar gedung karena keracunan AC. Nggak ada itu. AC itu sistemnya, ya sedikit penjelasan, AC itu sistemnya tertutup. Jadi sistemnya dia menghirup udara dalam ruangan, terus udara tadi yang dihirup tadi diproses melalui proses pendinginan, yang ada kompresor, ada freon di sana. Itu proses pendinginan, setelah dingin dimasukin lagi ke ruangan. Jadi muter-muter begitu aja. Tidak ada dia keluar, tidak ada dia dari luar masuk ke AC, yang ada. Jadi AC itu muter-muter begitu aja. Apakah ada kebocoran di pipa ini? Mungkin. Adakah ada kebocoran juga di pipa outputnya? Mungkin juga. Berarti kebocoran juga ada di sana. Tapi nggak ada yang mati. Nggak ada yang pingsan karena kebocoran gas AC. Nggak ada. Ini makanya kita harus edukasi ini ke Polsek. Dan juga polisi dan lain-lainnya lah. Wartawan juga. Tidak ada keracunan karena gas AC. Lalu kenapa mereka bisa bugil, nyaris mati, pingsan di mobil? Ya, mungkin kita coba ke TKP. Ke TKP nanyain korban yang cewek. Ya namanya tidak usah disebutkan, kita sebut saja Mawar. Jadi misalnya gini, kita wawancarai, Mbak Mawar, bagaimana kejadian awalnya? Ya awalnya sih saya cuma coba-coba, tapi akhirnya ketagihan. Kan begitu biasanya Mawar suaranya. Tanya lagi, jadi pada malam itu bagaimana kejadian persisnya? Ya si abangnya ngajak saya jalan-jalan pakai mobil. Ya terus pas di jalan, si abangnya kepingin. Kepingin apa? Ya kepingin itulah, masa om nggak tahu. Terus kamu juga pengen nggak? Ya saya lebih pengen lagi om. Ya, akhirnya kita berhenti di pinggir jalan. Terus kita tutup semua kaca, semua jendela, pintu, semua kita tutup rapat. Kok tutup segitu? Ya supaya nggak ketahuan orang lain om, kan malu. Terus ngapain lagi? Ya karena ketutup rapat, kita kegerahan. Lalu si abangnya ngidupin mobil, ngidupin AC juga, supaya adem gitu om. Oke, mobil nyala, AC juga nyala. Terus kalian ngapain? Ya kita mulai buka-bukaan om. Habis itu ya gak berapa lama saya pingsan deh. Habis itu udah bangun aja di rumah sakit ini. Gak tahu om kenapa bisa gitu. Demikianlah keterangan dari Mawar. Jadi keterangan Mawar tadi, ada kejadian yang kita bisa rangkum di sana. Mobil dalam keadaan tertutup rapat, AC nyala, mesin juga nyala. Nah ini yang terakhir ini. Mesin nyala artinya apa? Mesin nyala, mobil itu adalah bagian dari motor bakar, mesin mobil. Jadi ada pembakaran dari BBM di sana, bahan bakar minyak. Bensin itu bahan bakar minyak dibakar di dalam mesin.
untuk menaikkan suhu sehingga tekanan naik untuk mendorong piston. Nah, bensin, Pertamax, solar, diesel, apapun namanya, itu adalah senyawa hidrokarbon. Hidrokarbon dibakar dengan oksigen menghasilkan apa? Menghasilkan uap air dan karbon dioksida. Tadi ulangi. Hidrokarbon yang terdiri dari unsur hidrogen dan karbon, namanya hidrokarbon, ditambah oksigen O2, hasilnya adalah uap air plus gas CO2, karbon dioksida. Itu terjadi kalau proses pembakaran sempurna. Tapi dalam hidup ini tak ada yang sempurna. Tak ada yang sempurna, kawan. Maka juga terjadi di sana pembakaran yang tidak sempurna. Pembakaran yang tidak sempurna ini menghasilkan produk sampingan yang disebut karbon monoksida, berwujud gas karbon monoksida. Rumusnya CO. Jadi ada tadi karbon dioksida, CO2, sekarang ada produk sampingan CO, karbon monoksida. Karena cuma satu oksigennya. Nah, ini yang jadi biang kerok. Ini penjahatnya nih. Karbon monoksida itu adalah the silent killer. Di Amerika dijuluki gitu, the silent killer. Karena dia tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, nggak ketahuan. Kalau kentut masih enak, masih ketahuan. Ini enggak sama sekali. Di sekitarnya ada karbon monoksida, tapi nggak tahu, nggak ada warna, dicoba nggak ada berasa. Tahu-tahunya begitu dihantam, terhirup banyak, terus pingsan, mati, gampang. Dan bahayanya lagi, gas karbon monoksida ini tidak memberikan efek-efek awal yang berarti. Misalnya, kalau gas belerang misalnya di pegunungan berapi begitu, ada gas belerang, itu kita gampang tercium dia, bau belerang. Habis itu kalau terpapar cukup banyak, biasanya pusing, mual, muntah-muntah. Jadi pada saat itu, orang masih bisa cari tempat yang aman, masih cari tempat yang udara segar, sehingga aman, nggak terpapar lagi. Nah, karbon monoksida tidak ada kesempatan untuk itu. Tidak ada. Karena dia langsung hit hemoglobin, hit otak, langsung otak kekurangan oksigen, out. Itu yang terjadi kalau keracunan gas karbon monoksida. Bahaya. Makanya dia dijuluki the silent killer, pembunuh diam-diam raya. Out. Ini kecelakaan karena karbon monoksida ini banyak. Kalau di luar negeri, misalnya di negara yang 4 musim, yang punya musim panas, musim dingin, pada saat musim dingin, mereka biasanya punya di rumah itu ada perapian, ada semacam tungku api, terus ada cerobong ke atas. Nah, mereka bakar kayu bakar di sana. Kayu bakar, terus ya ada api kayu bakar, baca buku sambil minum kopi, kayaknya ya kayak pemandangan romantis zaman Renaissance dulu ya. Itu banyak, rumah-rumah begitu banyak. Nah, masalahnya kalau cerobongnya tidak bagus, mampet, ada banyak jelaga, ada laba-laba bersarang di sana, itu asapnya dan karbon monoksida tidak keluar, balik lagi ke ruangan. Nah, pada saat itu kena deh semua, satu ruangan kena. Jadi dilaporkan di Amerika sendiri sekitar ada 10.000, setiap tahun ada 10.000 sampai 20.000 kasus keracunan gas karbon monoksida. Itu yang terjadi, 500-an sampai 1.000-an itu tewas karena terlambat, penanganannya terlambat, tewas. Di Indonesia juga, ya di Indonesia kebanyakan di mobil kejadiannya. Dan lucunya dalam keadaan bugil semua. Dulu ada di Ancol, ada terakhir di mana gitu, ada juga, semua dalam keadaan bugil. Dan juga di dulu pernah ada di Jatinegara ya,
Itu dia satu keluarga di mobil van, di mobil pickup van, mobil van gitu ya, tertutup. Terus mereka tidur semua dalam mobil itu, bakar obat nyamuk, banyak obat nyamuk dibakar di ruang tertutup, mati lewat semua. Ada lagi ya, waktu kapan listrik mati dulu cukup lama, ada satu keluarga entah bodoh entah apa, mereka menyalakan genset dalam ruangan, genset yang pakai bensin ya, dalam ruangan, lewat semua. Itu bahayanya gas karbon monoksida ini, the silent killer. Makanya hati-hati. Jadi saran keselamatannya, kalau Anda bawa mobil, kalau Anda parkir, jangan sesekali hidupkan mobil. Ya. Kalau terpaksa banget hidupin mobil, hidupin AC, karena pengen hidupin AC, hidupin mobil juga. Ya buka jendela, ya sekitar sepertiga atau berapa. Buka jendela, at least dua jendela, depan sama belakang, sehingga ada aliran udara. Kalau bisa 4 jendelanya dibuka sepertiga, jadi ada aliran udara dan tidak perlu tidak ada penumpukan karbon dioksida. Soalnya dari mobil itu mesinnya ke depan, di depan mesinnya, knalpotnya di belakang. Nah itu pipanya ada dari depan ke belakang. Potensi pipa ini bocor tinggi potensi bocornya. Kenapa? Dia nabrak posisi tidur, ada batu dan segala macam halangan di sana, benda-benda keras tabrakan. Pipa itu potensi bocornya tinggi sekali. Dan lagian ketika regular maintenance, ketika Anda perawatan bulanan rutin begitu, perawatan rutin, nggak dicek itu sama montirnya. Montir cuma ganti oli, setel ini setel itu, nggak pernah sampai lihat ke bawah ada yang bocor nggak pipanya nih, nggak pernah mereka lihat. Cuman reguler itu aja. Jadi risiko pipa bocor itu tinggi. Jangan mau ambil risiko. Jadi kalau seandainya mobilnya berhenti, ya matikanlah mesin, jangan hidupin, jangan. Kalau hidupin juga buka jendela biar ada sirkulasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Anda bikin sate, bakar-bakaran bukan, nggak ada yang dibakar ya, bikin sate, barbecue lah, jangan melakukan itu di ruang tertutup, lakukan di ruang terbuka, biar karbon monoksidanya tidak numpuk dalam ruangan. Anda bisa mati kalau seandainya dalam ruangan. Dan kalaupun dilakukan di dapur, misalnya Anda bakar-bakar apa di samping di dapur gitu, usahakan dapurnya punya ventilasi yang bagus. Kalau bisa ada exhaust buat narik udara karbon monoksidanya keluar dari dapur tersebut. Itu lebih bagus ketimbang Anda mati konyol, apalagi dalam keadaan mobil, keadaan bugil gitu. Kan yang malu kan keluarganya punya jenazah bugil. Udah bikin malu. Ya itu tadi. Jadi Pak Kapolres yang terhormat, itu bukan yang menyebabkan mereka pingsan itu, bukan gas AC, tapi karbon monoksida, the silent killer. Sampai jumpa di video berikutnya.